Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 53. Cerita dimulai di tempat yang berbeda. Di malam yang gelap gulita telah terjadi sebuah pengejaran terhadap dua orang laki-laki bertopeng yang melarikan diri dari sergapan pasukan aliansi Murim. Mereka telah berlari dengan sangat cepat melewati atap rumah dan juga menyelinap di antara kegelapan agar pergerakan mereka tidak diketahui. Akan tetapi tanpa mereka duga, sekelompok orang-orang berjubah hitam dan juga memakai topi bambu telah memblokir pelarian mereka. Mereka adalah pasukan khusus dari aliansi Murim untuk mengejar orang-orang yang telah mereka curigai sebagai mata-mata. Lalu salah satu dari mereka yang merupakan seorang kapten mengatakan, "Berhentilah mencoba untuk melarikan diri dan katakan yang sebenarnya di mana pengrajin pandai besi yang sudah kalian culik itu." Namun kedua pria bertopeng itu sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun dari mulut mereka. Saat mengetahui kalau mereka tidak memberikan jawaban apapun, ia pun memerintahkan semua pasukannya untuk membunuh kedua orang itu. Akan tetapi ia sangat terkejut ketika kedua orang itu yang berteriak sembari mengatakan bahwa faksi tak tertandingi tidak akan pernah melupakan dendamnya. Setelah mengatakan itu tanpa keraguan sedikit pun, mereka langsung menebaskan bilah pedang mereka untuk membunuh satu sama lain. Hal itu telah terjadi dengan sangat cepat sehingga tidak ada satupun dari pasukan aliansi Murim yang dapat menghentikan mereka berdua. Melihat kematian mereka berdua, orang-orang dari pasukan aliansi Murim langsung memeriksa mayat mereka untuk memastikan siapa mereka sebenarnya. Sang kapten bergumam, "Aku sama sekali tidak pernah berharap kalau mereka begitu tegas dan juga cepat untuk mengambil keputusan itu." Kedua orang ini telah menyebut faksi tak tertandingi lalu membunuh satu sama lain. Aku masih penasaran apakah mereka benar-benar berasal dari faksi tak tertandingi ataukah hal ini hanyalah sebuah jebakan. Meskipun hari sudah semakin malam, namun orang-orang telah berdatangan setelah mendengar teriakan dari kedua pria bertopeng itu. Di saat itu, semua orang yang ada di sana saling berbincang satu sama lain. Mereka bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan faksi tak tertandingi yang tidak akan pernah melupakan dendam mereka. Menyadari akan hal itu, sang kapten langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk membereskan dan juga membawa kedua mayat itu. Jo Sung Won berkata, "Itulah yang aku dengar karena semua orang telah membicarakannya. Mereka mengatakan bahwa insiden itu telah terjadi tadi malam." Won Wei pun berkata, "Apakah itu alasannya kita harus pergi jauh hanya untuk mencari sarapan?" Jo Sung Won kembali berkata, "Wahai komandan, bukankah kau sudah tahu kalau kita akan mudah untuk mendapatkan informasi pada tempat yang dikunjungi oleh banyak orang?" Saat mendengar Jo Sung Won yang bertanya benda apa yang ada di tangannya, Won Wei pun mengatakan kalau itu adalah belati yang telah dikerjakan oleh sang pengrajin sebelum ia menghilang. Di saat itu, Sodam begitu bahagia karena rambutnya kembali utuh setelah bilah belatinya telah selesai diperbaiki. Sodam teringat bagaimana Blue Star keempat yang mematahkan bilah belatinya sehingga membuat rambutnya menjadi pendek. Namun Won Wei sama sekali tidak mendengarkan ocehan Sodam. Ia bergumam, "Ini adalah cara terbaik untuk mengumpulkan informasi. Dia adalah aset besar dengan latar belakang yang berasal dari sekte pengemis. Orang ini sangatlah pintar karena dia telah berkeliaran untuk mencari berbagai macam informasi meskipun aku tidak menyuruhnya. Dia sangat tahu bagaimana mengumpulkan informasi penting, entah itu tentang pemimpin aliansi Murim ataupun tentang Yehyang." Mereka mengatakan kalau faksi tak tertandingi tidak akan pernah melupakan dendam mereka. Namun aku sama sekali tidak akan percaya dengan informasi itu. Tadinya aku begitu penasaran bagaimana mereka akan lolos dari kejaran pasukan sang pemimpin aliansi Murim. Tetapi aku tidak menyangka kalau mereka akan menggunakan metode yang seperti itu. Tujuan mereka bukanlah untuk mengecoh aliansi Murim, akan tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menciptakan rasa panik dan juga kebingungan. Rumornya mengatakan bahwa teriakan mereka telah terdengar dengan sangat jelas dan itu telah berhasil untuk menarik perhatian banyak orang.
Sebelum kematian kedua orang itu, mereka telah berhasil memindahkan perhatian banyak orang kepada pihak ketiga di dalam sebuah permainan. Meskipun sebagian orang tidak akan percaya akan hal itu, akan tetapi peluang kecil yang terkait dengan berita itu akan menyebabkan kepanikan. Ini adalah sebuah metode yang terkadang akan digunakan para mata-mata ketika mereka beresiko akan ketahuan. Dan karena tidak ada yang tahu siapa yang telah menculik sang pengrajin, maka hal itu akan menyebabkan kebingungan. Akan tetapi, metode itu akan membutuhkan sebuah pengorbanan. Dasar wanita yang sangat mengerikan, dia telah menggunakan para bawahannya yang seolah-olah kalau mereka hanyalah sebuah bidak sekali pakai. Saat mendengar Sodam yang mengatakan kalau Hayon juga telah melakukan hal yang sama, Wonwi pun berkata, mereka berdua sama saja, dia telah mengorbankan beberapa pengikutnya untuk mengalihkan perhatian agar ia bisa melarikan diri dari lembah darah. Dan itu adalah hal yang wajar bagi kultus Blood untuk melindungi pemimpin mereka. Tujuan Yehyang adalah untuk menghindari tatapan tajam dari para pengejarnya. Namun jika tujuannya adalah untuk menimbulkan percikan api di antara hubungan dua kekuatan, yaitu aliansi Murim dan juga faksi tak tertandingi, maka tindakannya sangatlah benar. Akan tetapi tetap saja tidak ada yang tahu akibatnya jika api di perkarangan terus menyala. Apakah itu adalah rumah ataukah tanah, namun pada akhirnya sesuatu akan hancur. Aku tidak yakin apakah aku akan mengorbankan orang lain untuk itu, tetapi aku juga akan menggunakan metode yang sama. Saat melihat Wonwi yang berjalan meninggalkan tempat itu, Jo Sung-won bertanya kalau Wonwi akan pergi kemana. Dengan santainya Wonwi berkata, aku akan pergi ke tempat sang penyiasat pertama karena aku harus mencari cara untuk menghindari kecurigaan seperti yang dikatakan oleh Nona Yehyang. Tidak lama kemudian, Wonwi pun telah sampai pada kediaman sang penyiasat pertama. Namun di saat itu ia datang hanya seorang diri. Dengan mata yang begitu lelah, Jaegal berkata, aku sangat sibuk karena kompetisi yang sudah di depan mata. Jadi katakanlah sekarang juga apa yang ingin kau bicarakan. Wonwi berkata, aku ingat dengan perkataan Anda yang sebelumnya, itulah sebabnya aku datang untuk menemui Anda. Anda meminta kepadaku untuk memenangi kompetisi itu agar pasukan kultus Blood tidak bisa memenanginya. Mendengar perkataan itu, Jaegal langsung memalingkan pandangannya kepada Wonwi. Jaegal berkata, aku memang pernah mengatakan itu kepadamu, lantas mengapa kau membahas topik ini? Wonwi pun berpikir, pertama-tama aku harus mengunci pandangannya kepadaku. Tidak diragukan lagi kalau dia adalah seseorang yang telah melihat ribuan orang yang mencoba untuk menggunakan akalnya agar bisa mengalahkannya. Lalu Wonwi berkata, wahai sang penyiasat, aku ragu untuk mengatakannya karena aku bukanlah bagian dari aliansi Murim. Jaegal pun berkata, jangan pernah ragu untuk mengatakannya. Asal kau tahu, aku tidak pernah menganggap sebuah opini dari seorang pemuda yang bertanggung jawab atas masa depan aliansi Murim secara ringan. Wonwi berkata, bukankah Anda pernah mengatakan bahwa orang-orang dari kultus Blood telah mengincar sebuah pedang yang disebut sebagai Blood Demon? Mendengar perkataan Wonwi, seketika itu juga wajahnya langsung berubah. Bahkan ia menatap kepada Wonwi dengan tatapan mata yang sangat tajam. Melihat ekspresi sang penyiasat, Wonwi bergumam, dia telah membuatku menjadi gugup karena tatapannya yang seolah-olah telah masuk ke dalam diriku. Sang penyiasat sudah mencapai sejauh ini dengan kebijaksanaannya. Oleh sebab itu, kesalahan kecil di dalam kata-kataku bisa saja membuatnya akan mengetahui kebohonganku. Kemudian Wonwi kembali berkata, aku rasa aku memiliki sebuah ide untuk bisa menangkap para mata-mata dengan begitu mudah. Kita akan mencari siapa saja yang terlihat sedikit mencurigakan, lalu membocorkan informasi itu kepadanya. Terlihat Jaegal mengerutkan kedua keningnya karena sebuah ide yang dikatakan oleh Wonwi adalah sesuatu yang mengganggu pikirannya. Namun Jaegal tetap mendengarkan dengan apa yang dikatakan oleh Wonwi. Wonwi pun melanjutkan kata-katanya, kita akan membocorkan informasi tentang di mana Blood Demon akan berada dalam beberapa hari ke depan. Dan poin utama dari rencana ini adalah bahwa informasi itu adalah palsu, karena kita tidak boleh memiliki sebuah resiko untuk kehilangan Blood Demon. Jika kita membocorkan informasi palsu yang seperti ini, aku yakin para mata-mata dari kultus Blood akan mengambil kesempatan itu. Dan di saat itulah kita akan menangkap mereka. Bahkan jika kita beruntung, kita akan mampu menangkap mereka semua.
Sontak Jegal sangatlah terkejut setelah mendengar ide Wonwi yang begitu bagus untuk menjebak para mata-mata yang dikirim langsung oleh Kultus Blood. Jegal sama sekali tidak menyangka kalau ide itu sama seperti yang ia pikirkan selama ini untuk menjebak orang-orang dari Kultus Blood. Setelah beberapa saat Jegal bergulat dengan pikirannya, perlahan wajahnya mulai tersenyum. Bahkan sambil tertawa terbahak-bahak, Jegal berkata, "Ini adalah rencana yang sangat hebat. Jujur saja aku tidak pernah merasa seiri ini kepada Grandmaster Hojangdai karena dia telah memiliki seorang murid yang sehebat dirimu." Saat mendengar Jegal yang mengatakan kalau dia telah memiliki sebuah ide yang sama sepertinya, Wonwi pun berkata, "Wahai sang penyiasat, aku merasa malu karena aku sudah menyarankan sebuah rencana yang ternyata sudah Anda pikirkan sebelumnya." Di saat itu, Jegal begitu bangga kepada Wonwi karena ia telah memiliki sebuah otak yang sangatlah pintar. Bahkan Jegal tanpa ragu mengatakan kalau Wonwi suatu saat nanti akan bisa menjadi sang penyiasat selanjutnya dan menjadi sebuah bintang di dalam aliansi Murim. Beberapa saat kemudian, setelah meninggalkan tempat itu, Wonwi bergumam, "Aku rasa hal ini akan bekerja dengan sangat baik. Saat ini, meskipun ada orang lain yang terjebak di dalam perangkap itu, namun akan sulit untuk mengatakan bahwa akulah yang telah membocorkan informasi itu." Tidak lama kemudian, setelah Wonwi meninggalkan tempat itu, Jegal langsung memanggil semua penjaganya untuk berkumpul di hadapannya. Dengan tatapan mata yang tajam, ia berkata, "Mulai dari sekarang kita akan merancang ulang semua sistem keamanan yang berada pada cabang penyiasat pertama dan juga semua orang yang ada di dalamnya." Jegal bergumam, sebuah rencana yang dipikirkan oleh Wonwi sama seperti yang aku pikirkan untuk menangkap orang-orang dari Kultus Blood yang bersembunyi di dalam sini. Entah bagaimana caranya, informasi ini telah bocor kepada mereka. Terdengar seorang penjaga yang berkata, "Wahai sang penyiasat, apakah informasinya telah dibocorkan oleh salah satu dari kita?" Dengan santainya Jegal mengatakan kalau peluangnya hanyalah 30%. Lalu Jegal meminta kepada penjaganya untuk mengganti semua orang yang berada pada wilayah cabang, terkecuali para penjaga dan juga para eksekutif utama. Bahkan ia juga memerintahkan kepada penjaganya untuk mengirimkan beberapa orang agar bisa mengikuti sang bintang utara dan juga muridnya. Jegal berpikir hanya sedikit orang yang telah mengetahui rencanaku. Mereka adalah bintang utara dan juga muridnya, para penjaga, dan yang terakhir adalah para eksekutif yang bekerja di dalam penyiasat pertama. Aku yakin salah satu dari mereka telah membocorkan informasi ini kepada Wonwi. Kemudian sebelum penjaga itu pergi, ia juga memerintahkan untuk menempatkan seseorang agar bisa mengawasi kemanapun Wonwi pergi dan apa saja yang akan ia lakukan. Jegal berkata, "Bukannya aku ragu kepadanya, namun kita sama sekali tidak boleh mengabaikan sebuah kemungkinan meskipun hal itu sangatlah kecil. Jika Wonwi memang benar berada pada sisi kita, maka aku akan meminta izin kepada sang pemimpin aliansi untuk menjadikannya sebagai penerusku di kemudian hari." Jegal bergumam, kemungkinannya sangatlah kecil, tetapi jika memang kalau dialah yang telah memikirkan rencana itu dan semua ini hanyalah sebuah kebetulan belaka, maka aku tidak akan boleh melepaskannya dan aku akan menjadikannya sebagai muridku. Tidak lama kemudian, Wonwi pun telah kembali ke penginapan dan di sana dia telah kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah adiknya sendiri. Saat mendengar Wonwi yang bertanya untuk apa ia datang menemuinya, dengan kesalnya Yongyong berkata, "Aku sudah menyisihkan waktuku yang padat untuk menemuimu, tetapi kenapa kau bereaksi seperti ini kepadaku? Aku hanya datang untuk bertemu dengan kakakku, jadi apa masalahnya dengan itu?" Tetapi alih-alih sedang berlatih untuk mempersiapkan diri, entah kenapa kau begitu santai seperti ini, sedangkan kau adalah salah satu dari 3 kandidat yang sangat terkenal. Wonwi pun menjadi bingung apa yang dimaksud oleh Yongyong kalau dia adalah salah satu kandidat yang terkenal. Yongyong pun melanjutkan kata-katanya, "Apakah kau tidak tahu kalau kau adalah salah satu dari 3 kandidat yang memiliki peluang besar untuk memenangi kompetisi ini? Yang pertama adalah Jin Yong, seorang cucu dari pedang besar Kaisar Api. Lalu yang kedua adalah Jamyong, seorang murid dari Master Bintang Utara. Dan yang terakhir adalah dirimu, seorang murid dari Grandmaster Hojangdai. Kakak, aku telah mendengar kalau aliansi Murim telah mengubah sebuah peraturan yang sangat besar pada ronde kedua dari kompetisi itu. Itulah sebabnya aku datang untuk menemuimu." Mendengar itu, Wonwi berpikir, apa yang telah terjadi? Yang aku tahu sebelum aku regresi, mereka sama sekali tidak mengubah peraturan ini. Lalu Wonwi bertanya, peraturan apa yang telah mereka rubah?
Yung Yung pun langsung menjelaskan kepada Won Wei perubahan apa yang telah dilakukan oleh aliansi Murim di dalam kompetisi itu setelah mereka telah mencapai pada ronde kedua. Pada keesokan harinya, terlihat ribuan orang telah berkumpul untuk menyaksikan dimulainya kompetisi aliansi Murim. Di tengah gemuruh ribuan orang yang menyaksikan kompetisi itu, terlihat Won Wei yang menutup kedua telinganya karena ia tidak sanggup untuk mendengar keributan suara pedang yang ada di sana. Won Wei bergumam, semua suara pedang telah membuat kepalaku menjadi terasa sakit. Aku sudah mengira kalau hal ini akan menjadi buruk karena 70% seniman bela diri ortodok telah memilih untuk menggunakan pedang sebagai senjata mereka. Mereka telah menganggap kalau pedang adalah senjata yang paling terbaik. Kemudian Won Wei melemparkan pandangannya kepada Ma Yong dan juga Ja Sung Won. Di saat itu ia melihat kalau mereka telah bersorak untuk mendukung kemenangan Won Wei. Lalu Won Wei mendengar kalau Juabek telah berbisik kepadanya. Ia berkata, "Apakah kau di sini hanya untuk bersenang-senang? Dengarkan aku baik-baik, jangan pernah mempermalukan dirimu sendiri apabila kau gagal di dalam penyisihan ini." Namun Juabek langsung terdiam ketika Won Wei yang berkata, "Dasar tolol, fokuslah pada dirimu sendiri. Apakah kau lupa kalau ini adalah misi?" Tidak lama kemudian, terlihat seorang lelaki paruh baya yang berdiri tepat di tengah arena kompetisi itu. Dia adalah Hoyang, seorang tetua kedua aliansi Murim yang berasal dari sekte Monhua. Dengan nada yang lantang, ia mengatakan bahwa babak penyisihan kompetisi aliansi Murim telah dimulai di saat itu juga. Mendengar dimulainya kompetisi itu, terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah bersemangat, sehingga mereka semua langsung bersorak untuk mendukung jagoan mereka masing-masing. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.